Sang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Setan banget, majikan goblok. Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami. Kamilah tuan-tuanmu. Kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan ini? Bali merdeka. Bali ikut perang. Pahlawannya bukan bangsamu. Pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan. Bung Tomo, Hasyim Asy'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi. Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke Sebuah orasi yang disampaikan oleh Habib Hanif Alatas, menantu dari Habib Rizik Syihab, memicu perdebatan di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar luas, Habib Hanif dengan lantang menyebut dirinya dan kelompoknya sebagai majikan bagi rakyat Indonesia. Ucapan tersebut sontak menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, khususnya para ulama dan kiai pesantren yang merasa bahwa pernyataan itu berlebihan dan menyesatkan. Dalam orasinya yang disampaikan di hadapan massa, Habib Hanif berkata bahwa rakyat adalah tuan, bukan bawahan, dan dirinya bersama kelompoknya merupakan representasi dari rakyat sebagai majikan sejati. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap elit politik, namun penggunaan kata majikan dan penempatan diri sebagai wakil tunggal rakyat dinilai berbahaya dan menyesatkan. Beberapa tokoh agama dari berbagai daerah, terutama dari pesantren-pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mulai menyuarakan penolakan. Salah satu kiai karismatik dari wilayah Tapal Kuda, yang tak ingin disebutkan namanya secara langsung, mengatakan, kalau seseorang mengaku dirinya mewakili rakyat lalu menyebut dirinya majikan, maka itu adalah bentuk kesombongan. Nabi saja tidak pernah menyebut dirinya majikan umat, melainkan pelayan bagi umat. Ini bukan ajaran Islam yang tawadu, ini lebih menyerupai mental feodal. Kritik juga datang dari Kiai Anwar, pengasuh pesantren di Cirebon, yang menyebut bahwa penggunaan istilah majikan dalam konteks perjuangan rakyat hanya akan menciptakan ilusi kepemimpinan yang semu. Jangan merasa seolah-olah paling mewakili umat, lalu memonopoli suara rakyat, itu bisa mengarah pada otoritarianisme yang dibungkus jubah agama. Umat harus cerdas membedakan mana perjuangan sejati dan mana yang sekadar orasi provokatif, ujar Kiai Anwar. Respon keras ini menunjukkan bahwa orasi seperti yang disampaikan Habib Hanif tidak diterima mentah-mentah oleh kalangan ulama tradisionalis. Mereka khawatir, bahasa-bahasa semacam itu justru mencederai semangat ukhuwah dan memecah belah umat. Sementara itu, sejumlah netizen juga ramai membagikan potongan video orasi tersebut dengan beragam komentar, mulai dari yang mendukung penuh hingga yang mengkritik keras sikap yang dinilai arogan. Keresahan di kalangan pesantren tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah video orasi itu viral, muncul rekaman ceramah dari seorang kiai sepuh yang dikenal sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara. Dalam ceramahnya, ia tidak menyebut nama langsung, namun jelas bahwa kritiknya diarahkan kepada kelompok yang kerap mengklaim paling mewakili umat Islam. Kalau kalian berdiri di atas mimbar lalu menyebut diri majikan, itu bukan suara rakyat. Itu suara ego. Rakyat Indonesia tidak butuh majikan, mereka butuh pemimpin yang melayani, bukan yang merasa paling benar, ucapnya dengan suara gemetar namun penuh wibawa. Tak hanya dari kalangan pesantren, sejumlah tokoh NU di daerah pun mulai bersuara. Mereka mengingatkan bahwa perjuangan umat tidak bisa direduksi menjadi slogan-slogan keras dan orasi revolusioner tanpa arah. Orasi keras bukan ukuran kebenaran, tulis seorang pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di akun media sosialnya. Jangan memanipulasi emosi umat dengan klaim sepihak sebagai wakil rakyat. Kekhawatiran lain juga muncul dari kalangan akademisi Islam. Menurut Dr. Halukmanul Hakim,
dosen ilmu tafsir di sebuah universitas Islam negeri. Narasi seperti ini justru berbahaya karena membentuk kultus individu. Ketika seseorang berdiri dan menyebut dirinya majikan rakyat, itu bukan sekadar salah ucap, itu sinyal bahwa ada narasi pengkultusan yang sedang dibangun. Kita harus hati-hati, karena sejarah membuktikan, setiap gerakan yang membentuk simbol tunggal kekuasaan atas nama agama, pada akhirnya hanya membawa perpecahan. Meskipun beberapa pendukung garis keras Habib Hanif menganggap ucapan tersebut hanya metafora, sebagian besar publik melihatnya sebagai bentuk kesombongan yang bertentangan dengan nilai dasar Islam, rendah hati, melayani, dan menyatukan umat. Di tengah riuhnya perdebatan, muncul pula seruan dari para kiai muda agar umat tidak terprovokasi. Mereka mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menyaring informasi, dan tidak langsung percaya kepada orasi yang dibungkus jargon agama. Islam bukan tentang siapa paling keras bicara, tapi siapa paling ikhlas bekerja, ujar Ustaz Fauzan, salah satu pendakwah muda di Jawa Barat. Kini, pernyataan Habib Hanif menjadi semacam cermin yang memaksa umat untuk kembali bertanya, siapa sebenarnya yang layak disebut wakil rakyat? Apakah mereka yang mengaku, atau mereka yang diam-diam bekerja tanpa perlu mengangkat suara? Sementara itu, di tengah meningkatnya kegaduhan publik, beberapa tokoh dari kalangan ormas Islam moderat pun ikut bersuara. Mereka menilai bahwa penggunaan istilah majikan tidak hanya keliru secara etika, tapi juga membuka ruang tafsir yang bisa mengarah ke superioritas kelompok atas nama agama. Sekretaris Jenderal dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia menyampaikan pernyataan resmi dalam sebuah forum kebangsaan. Ia menegaskan bahwa bangsa ini dibangun atas prinsip kesetaraan, bukan penghambaan. Semua warga negara Indonesia adalah setara di hadapan hukum, di hadapan negara, dan di hadapan Tuhan. Tidak ada majikan, tidak ada budak. Kalau ada yang mengaku dirinya majikan atas rakyat, maka itu adalah bentuk penyimpangan terhadap semangat demokrasi dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Reaksi publik pun terus bergulir. Di media sosial, warganet membandingkan gaya orasi Habib Hanif dengan para tokoh pendiri bangsa yang lebih memilih bahasa persatuan dibanding diksi-diksi yang menimbulkan jarak. Tagar seperti tagar umat butuh pelayan dan tagar bukan majikan rakyat sempat menjadi trending di beberapa platform, menandakan keresahan yang dirasakan oleh publik luas. Beberapa kelompok santri bahkan menggelar diskusi terbuka di berbagai pesantren untuk membahas fenomena semacam ini. Di satu acara diskusi di Tasikmalaya, salah satu santri muda bertanya kepada gurunya, mengapa ada yang mengaku paling mewakili umat, padahal tidak semua umat merasa diwakili. Sang kiai hanya tersenyum dan menjawab, karena terkadang suara keras lebih cepat didengar, tapi bukan berarti paling benar. Umat harus kembali belajar membedakan antara suara perjuangan dan suara ambisi. Cerita ini belum berakhir. Reaksi dari tokoh-tokoh agama yang masih diam menunggu waktu, dan masyarakat pun masih menantikan klarifikasi lebih lanjut. Apakah orasi tersebut hanya kesalahan retorika, atau benar-benar mencerminkan pola pikir kelompok tertentu? Yang jelas, umat kini mulai membuka mata, bahwa tidak semua yang berbicara atas nama rakyat benar-benar bersuara demi rakyat. Tak berselang lama setelah kritik berdatangan, pihak Habib Hanif akhirnya angkat bicara melalui sebuah rekaman singkat yang disebarkan di akun resmi ormas mereka. Dalam klarifikasinya, Habib Hanif menyebut bahwa pernyataan majikan rakyat bukan dimaksudkan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa para pemimpin negara harus tunduk kepada kehendak rakyat, bukan sebaliknya. Yang kami maksud adalah bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Kalau ada pejabat yang seenaknya mempermainkan hukum dan mengabaikan suara rakyat, maka kita wajib mengingatkan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan menjadi penguasa atas rakyat, jelasnya dalam pernyataan tersebut. Habib Hanif juga mengkritik balik para tokoh yang menanggapi orasinya dengan keras, menyebut bahwa mereka tidak memahami konteks penuh dari pidato tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangannya tetap berada di jalur membela umat dan menegakkan keadilan. Kami tidak pernah bermaksud merendahkan siapapun, kami bukan majikan dalam arti harfiah, melainkan simbolik, bahwa rakyat tidak boleh dikuasai, melainkan dilayani. Namun begitu, klarifikasi ini tidak sepenuhnya meredam polemik. Beberapa kiai dan akademisi menilai bahwa penjelasan tersebut belum cukup menjawab kekhawatiran publik soal gaya komunikasi yang terkesan elitis dan memecah belah.
Bagi sebagian orang, orasi tetaplah orasi, dan kata-kata yang dilontarkan dalam suasana emosi bisa meninggalkan jejak panjang. Namun bagi sebagian lainnya, klarifikasi ini menunjukkan itikat baik dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bagi semua tokoh publik, bahwa dalam menyuarakan aspirasi umat, pilihan kata dan cara menyampaikannya bisa jadi lebih menentukan dibanding pesan itu sendiri.